Bang, boleh tolong bikin konten yang bahas project coding yang cocok buat jadiin portofolio mahasiswa informatika yang mau nyari magang, tapi portfolionya belum ada. Oke, so di video kali ini kita bakal bahas tentang portfolio apa aja sih yang kira-kira menjanjikan untuk developer di tahun 2025 ini. So, kita bahas selengkapnya di video yang satu ini. Alright, so portfolio itu ada berbagai jenis ya. Cuman ini portfolio yang kamu harus hindari di 2025 ini. Yang pertama, to do app. Yang kedua, itu profile. Yang ketiga, e-commerce sederhana. Yang keempatnya itu app cuaca. Dan yang kelimanya itu website chatbot. Jadi, ini semua sebaiknya tidak kamu buat. Kita geser ke kuadran yang kiri ya. Kenapa ini semua tidak disarankan untuk dibuat? Karena yang pertama, ini tuh mudah banget dibuat pakai AI. So, kamu misalnya minta ChatGPT, minta DeepSeek, minta V0 untuk buatin ini, dalam nggak nyampe sejam udah bisa kita deploy. Jadi bukan cuma kita bikin, tapi udah bisa kita deploy gitu ya. Artinya versi satunya udah luncur nih. Berarti portfolio-portfolio kayak gini udah nggak menarik lagi di mata recruiter. Karena apa? Yang pertama, ini tuh ada polanya ya. Kenapa dia nggak menarik gitu ya? Tidak menarik. Karena yang pertama, dia cuman simple crude gitu ya. Crude sederhana. Atau yang kedua, lebih parah lagi, website profile hanya menampilkan static konten. Yang mana ini mahasiswa IT semester 1 juga bisa bikin itu ya teman-teman. Artinya, ini udah nggak terlalu menarik lagi gitu ya. Nah, website kayak gimana sih yang sekiranya lumayan menarik gitu ya di 2025 ini? Oke, kita bakal bahas di kuadran sebelah kanan sini, teman-teman. So, dengan warna hijau. Nah, portfolio yang menarik itu syaratnya satu. Digunakan real user. Artinya apa? Websitenya bermanfaat ya. App-nya bermanfaat. Nggak cuma sekedar nge-show kamu bisa ini, kamu bisa itu gitu. Yang karena ini tuh yang ketiga harus menyelesaikan masalah. Sorry, kita geser dulu. Menyelesaikan masalah. Jadi nggak cuma nge-show bisamu apa, tapi kamu bisa nge-show juga sekaligus kerjaan kamu sebagai software engineer ini, sebagai problem solver ini, itu bener nggak sih kamu nge-problem solve gitu? Itu bener nggak sih kamu membereskan suatu urusan gitu ya? Atau kamu cuma pamer skill coding kamu doang? Gitu ya. Jadi, rekomendasi yang bisa aku kasih adalah yang pertama, misalnya teman-teman punya di sekitarnya ada UMKM gitu ya. Buat website jualan UMKM. Gitu. Jadi dipakai langsung gitu ya sama orang gitu. Atau misalnya, teman-teman bisa juga nge-solve problem misalnya di sekitar organisasi teman-teman. Misalnya, kamu anak himpunan mahasiswa. Kamu bisa bikin aplikasi cash flow buat himpunan mahasiswa kamu. Himpunan. Oke? Ini aku kasih title dulu ya. Rekomendasi Porto. Yang ketiga, kamu juga bisa bikin app keuangan dengan visualisasi. Yang pakai siapa? Misalnya tadinya yang pakai kamu doang. Habis itu kamu suruh temanmu cobain.
kamu manage keuanganmu pakai apa? Coba tolong dong, cobain pakai aplikasiku supaya nanti bisa dia pakai berguna untuk orang lain dan juga menyelesaikan masalahnya mungkin. Atau misalnya kalau ada bug, dia bisa report juga ke kita gitu ya. Kemudian yang keempat, website atau app yang membantu automation. Jadi membantu sebuah proses itu dari yang tadinya manual jadi otomatis. Contohnya apa? Misalnya, contohnya teman-teman ngebantu buat bikin aplikasi untuk broadcast gitu ya. Misalnya sebuah bisnis ini udah punya nih data customer-nya. Dia pengen bikin customer, nah ini juga ya, CRM gitu, Customer Relation Management. Customer Relation Manage. Yang mana misalnya ini ke yang keempat ngaruh gitu ya. Salah satu contohnya yang kelima ini, application CRM atau Customer Relation Manage. Misalnya sebuah bisnis itu punya data nomor-nomor telepon customer. Supaya menjaga kedekatan antara pemilik bisnis dan juga customer, misalnya setiap ada yang ulang tahun, WhatsApp bisnisnya akan mengirimkan ucapan selamat ulang tahun gitu. Nah itu kan artinya memiliki kedekatan gitu, akan membangun kedekatan gitu antara pemilik bisnis dan juga si customer-nya sendiri. Nah, jadi kita bisa manage itu dengan menggunakan automation daripada tadinya yang punyanya nge-WhatsAppin manual nih. Sekarang kita bisa bikin atau bantu dia untuk bikin aplikasi yang otomatis gitu, automation untuk bisnisnya gitu teman-teman. Berikutnya, salah satu contoh lain yang digunakan adalah kalau tadi aplikasi cash flow himpunan, aplikasi keuangan ya. Ini masih berhubungan dengan keuangan juga gitu ya, app finance. Atau misalnya buku besar gitu ya. Ini nyambung juga ya sama cash flow ya. Tadinya misalnya teman-teman bikin aplikasinya simple dulu aja nih. Aplikasi cash flow doang gitu. Cash flow doang. Terus aplikasi keuangan teman-teman yang pakai visualisasi gitu ya. Pemasukan berapa, pengeluaran berapa. Next-nya, teman-teman kalau mau lebih advance lagi bisa bikin aplikasi finance gitu ya. Jadi aplikasi yang lebih kompleks lagi nih. Bisa ada buku besarnya, bisa ada laporannya gitu ya, bisa ada laba ruginya dan lain sebagainya. Dan ini aku sendiri jalanin gitu. Kalau app finance ini aku pernah buat untuk salah satu company di Korea gitu teman-teman. Dan ini sangat worth it gitu. Apalagi teman-teman kalau misalnya mau jadi freelancer, nanti portofolio teman-teman pasti bagus. Tapi ada challenge-nya. Ini semua kan rata-rata kita anak IT nggak belajar nih di kampus gitu ya. Finance kita nggak belajar di kampus gitu. Cash flow kita nggak belajar di kampus gitu ya. CRM kita nggak belajar di kampus. Nah itu justru challenge-nya teman-teman. Jadi teman-teman sebagai anak IT itu punya poin plus, pernah mengerti klien dengan proses bisnis yang di luar IT teman-teman. Kalau misalnya teman-teman cuma bikin website-website kayak gini, ini mah sangat tech sekali. Artinya teman-teman tidak mencoba membantu menyelesaikan masalah yang lebih luas gitu ya. Kalau di sini, di yang hijau ini, di kuadran hijau ini teman-teman pasti keluar dari zona nyaman dan teman-teman bakal belajar sesuatu gitu. Kayak aku sendiri waktu bikin app finance, aku belajar gitu ya, gimana caranya ngitung kredit, debit, dan lain sebagainya sampai dari laporan transaksi itu jadi buku besar gitu teman-teman. So itu dia rekomendasi contoh portofolio yang bisa kamu buat di 2025 ini supaya nggak cuma crude basic doang gitu ya. Atau kalau misalnya kamu backend developer, coba bikin API yang pakai payment gateway atau third party API lainnya. Anyway, aku lagi rajin upload video tentang tech di channel ini. So kalau kamu suka dengan video ini dan mau support aku, simply klik tombol subscribe. And as always, kita ketemu lagi di video lain. Cheers!